aku akan bahas mengenai alat pernapasan yang ada pada makhluk hidup. Halo, dan ya selamat datang lagi bersama aku. Seperti judulnya, aku akan bahas mengenai alat pernapasan yang ada pada makhluk hidup. Ya, itulah untuk pembahasannya. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen dari udara bebas dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air. Oksigen merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh dalam proses pembakaran zat makanan. Pada proses ini dihasilkan sejumlah energi yang nantinya digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Most of our cells need oxygen because it's one of the key ingredients of aerobic respiration. That's the process that produces a molecule called ATP, which our cells use to power their many incredible functions. But getting oxygen throughout our bodies. Alat-alat pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, pangkal tenggorok, tenggorokan, dan paru-paru. Proses pernapasan pada manusia berawal dari masuknya udara bebas ke dalam hidung. Di dalam hidung, udara mengalami penyaringan sehingga debu atau kotoran yang berasal dari udara tidak dapat masuk. Penyaringan ini dilakukan oleh rambut hidung dan selaput lendir. Selain mengalami proses penyaringan, udara yang masuk ke dalam hidung juga mengalami penyesuaian suhu dan kelembaban. Terangkatnya tulang rusuk dan mendatarnya diafragma mengakibatkan rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada diikuti dengan mengembangnya paru-paru, sehingga udara masuk ke paru-paru dan juga udara keluar dari paru-paru. Nah, pada udara keluar dari paru-paru ini ada dua hal. Yang pertama, mengendurnya otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk turun. Kedua, karena mengendurnya otot diafragma sehingga diafragma melengkung. Turunnya tulang rusuk dan melengkungnya diafragma mengakibatkan rongga dada mengecil. Mengecilnya rongga dada diikuti mengempisnya paru-paru sehingga udara keluar dari paru-paru. Masuk dan keluarnya pernapasan yang disebabkan oleh naik dan turunnya tulang rusuk disebut pernapasan dada. Sedangkan masuk dan keluarnya udara pernapasan karena mendatar dan melengkungnya diafragma disebut pernapasan perut. Seperti halnya pada manusia, hewan juga memiliki alat pernapasan. Ada beberapa jenis alat pernapasan pada hewan yang tentunya berbeda satu sama lain. Anjing, sapi, dan gajah bernapas dengan paru-paru, sedangkan sebagian besar jenis ikan bernapas dengan insang. Lain halnya dengan serangga yang bernapas dengan trakea. Jadi sini akan aku uraikan jenis pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama ialah ikan. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Alat pernapasan ikan ini terdapat di sebelah kanan dan kiri kepalanya, serta dilindungi oleh tutup insang. Insang terdiri dari rigi-rigi insang, lengkung insang, dan lembar insang. Kotoran-kotoran yang masuk bersama air akan disaring oleh rigi-rigi insang. Kembaran insang berwarna merah dan berbentuk seperti sisir. Warna merahnya ini diakibatkan karena lembar insang banyak mengandung pembuluh darah. Ketika ikan bernapas di dalam air, mulutnya terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulutnya. Pada saat yang bersamaan, selaput tutup insang tertutup sehingga tekanan di dalam mulut ikan menjadi rendah dan air akan masuk. Pada lembar insang terjadi pertukaran oksigen yang terlarut dalam air dan karbon dioksida dari dalam tubuh ikan. Oksigen yang terkandung di dalam air akan diikat oleh kapiler darah. Pada saat mulut ikan tertutup, celah tertutup insang terbuka lebar, dan air yang mengandung karbon dioksida akan dipompa keluar. Kemudian yang kedua yaitu burung bernapas dengan paru-paru. Selain paru-paru, pernapasan pada burung juga dibantu oleh pundi-pundi kantong udara.
Pundi-pundi udara ini merupakan alat bantu pernapasan, terutama pada saat terbang. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di dalam pundi-pundi tersebut. Pada saat burung tidak terbang, pernapasan dilakukan dengan cara menghirup udara melalui hidung, tenggorok, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pada paru-paru inilah terjadi pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida serta uap air pada saat terbang. Burung bernapas dengan cara mengalirkan udara di dalam pundi-pundi udara melalui gerakan sayapnya. Gerakan kedua sayapnya inilah yang menyebabkan pundi-pundi udara mengembang dan mengempis sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya serangga. Untuk melakukan proses pernapasan, serangga menggunakan trakea sebagai alat pernapasannya. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan tersebar ke seluruh tubuh. Pada ujung pembuluh ini terdapat lubang-lubang pernapasan yang disebut dengan stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga dan berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Jadi pada serangga, pernapasan dimulai dengan masuknya udara melalui stigma. Kemudian udara tersebut dialirkan ke seluruh tubuh oleh trakea. Cacing merupakan hewan yang tidak memiliki alat pernapasan khusus seperti halnya hewan lainnya. Cacing bernapas dengan permukaan kulitnya. Udara yang berada di sekitar cacing, yaitu berupa oksigen, akan masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulitnya yang lembab. Kulit yang lembab ini selain mempermudah masuknya oksigen ke dalam tubuh, juga mempermudah keluarnya karbon dioksida yang merupakan zat sisa pernapasan. Oke, yang pertama ialah pencemaran udara. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan udara menjadi tidak bersih adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini dapat diakibatkan oleh debu, asap, dan bau tak sedap. Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernafasan seperti asma dan anak-anak yang disarankan untuk tidak berada di luar ruangan untuk waktu yang lama. Adapun diimbau untuk menggunakan masker berspesifikasi KN95, N95 atau KF94 untuk menyaring PM2. Debu bentuknya halus dan biasanya berasal dari tanah kering dan serpihan kayu. Pada musim kemarau, jumlah debu akan bertambah banyak. Apabila terhirup oleh kita, debu dapat menimbulkan gangguan pernapasan seperti sesak napas dan lain sebagainya. Asap dapat mencemari udara yang ada di sekitarnya. Pencemaran udara ini biasanya berasal dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, ataupun asap rokok. Selain itu, udara juga dapat tercemar karena bau tak sedap yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah limbah industri ataupun kotoran hewan. Penyakit dan gangguan pernapasan yang menyerang alat pernapasan manusia dapat mengalami gangguan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti lingkungan yang tidak bersih, perilaku hidup tidak sehat yang mengganggu alat pernapasan, contohnya rokok. Sedangkan lingkungan yang tidak bersih dapat menimbulkan gangguan dan penyakit antara lain influenza, asma, dan tuberkulosis. Memelihara kesehatan alat pernapasan. Agar alat pernapasan kita dapat bekerja dengan baik saat bernapas, maka kita perlu menjaga dan memeliharanya dengan baik. Hal ini juga dapat mencegah munculnya penyakit atau gangguan yang menyerang dari alat pernapasan akibat penyakit ataupun udara yang tercemar. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memelihara pernapasan kita adalah dengan melakukan hidup sehat. Dan ya, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar kita harus senantiasa bersih sehingga tidak ada debu yang berterbangan. Selain itu, agar udara di rumah kita juga tetap bersih, maka di rumah harus tersedia lubang udara atau ventilasi yang cukup. Kemudian makan makanan yang bergizi. Selain kebersihan lingkungan, makan makanan bergizi juga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pernapasan kita tetap terpelihara dengan baik. Hal ini disebabkan karena makan makanan bergizi, daya tahan tubuh kita akan meningkat. Kemudian olahraga secara teratur dapat melancarkan pernapasan sehingga alat pernapasan pun dapat bekerja dengan baik. Berenang, lari pagi, dan senam merupakan beberapa olahraga yang dapat dilakukan untuk memelihara pernapasan pada manusia. Kemudian ada penghijauan. Agar udara yang kita hirup saat bernapas merupakan udara yang bersih dan segar, maka perlu dilakukan penghijauan di sekitar rumah, sekolah, dan tepi jalan. Hal ini dapat mengurangi udara kotor yang diakibatkan oleh asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan lain-lain.
Dan ya itu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Mungkin kalau ada yang nyimak. Dan ya, terima kasih.